aku Aurora Atma, bukan Jaya. Di sini kita akan berada di Bincang Kota. Kata kita, cerita kita. Ini agak nervous nih ya. Jadi di sini episode kali ini kita akan ngobrol santai aja nih tentang masalah lingkungan dan demografi. Dan di sini kita kedatangan 6 tamu spesial guys. Jadi di sini ada layar, ada saya sendiri sebagai moderator. Selanjutnya ada Dimas Ersya sebagai Kementerian Lingkungan masih hidup. Selanjutnya ada Adnan Alfiansyah sebagai mahasiswa pura-pura. Ayo selanjutnya lagi ada Ivan Hasitompul sebagai rakyat biasa aja. Selanjutnya ada Hauna Abdur si paling aktivis nih, boleh. Selanjutnya ada katanya sih camat ya, Satrio Darmawan. Selanjutnya paling fotogenik nih, ada Gamaliel Sijinta sebagai penyayang lingkungan. Jadi terima kasih untuk 6 tamu kita udah hadir hari ini. Jadi langsung aja ya, kita topik ada 6 topik nih hari ini nih. Jadi pertama ada masalah isu permasalahan existing. Apa aja sih isu permasalahan existing yang paling mendesak hari ini di kota Surakarta sendiri? Kalau aku sih menarik sih dari isunya ini ya kan. Soalnya kalau kita dari lingkungan masih hidup itu sendiri menganggap kalau isu Surakarta itu yang paling utama itu karena pertumbuhan penduduk dan migrasi kan. Urbanisasi dari desa ke kota dan juga karena beranggapan kalau pendidikan itu bakal lebih baik kalau misalkan di kota, itu tentu bakal menimbulkan lonjakan penduduk atau pertumbuhannya di sana. Memang dari secara naturalnya sih emang kalau kita lihat by data ya Kak, dari 2017 sampai 2023 itu lonjakan datanya emang kayak dari TFR itu 2 komaan atau dalam artian 1 ibu itu bisa sampai punya anak 2 sampai 3 ataupun 2 sampai ke bawahnya atau 1 sampai 2 itu sendiri. Dari tinggi natural itu kayak penduduk itu mempengaruhi banget dari sisi lingkungan karena kayak bisa ke polusi, juga pencemaran kita lihat dari permukiman yang ada di daerah Surakarta juga mengalami penurunan dari degradasinya itu sendiri. Ini hal menarik sih untuk kita bahas dari sisi ini. Mungkin nanti bisa lebih dalam lagi pertanyaan. Oh ada dong, pasti. Kalau kita lanjut ke topik selanjutnya aja nih ya, urgensi penduduk lingkungan nih. Mengapa penting untuk memahami penduduk lingkungan terhadap variabel kependudukan untuk mahasiswa pura-pura? Mohon. Jadi kalau menurut aku sebagai mahasiswa ya, penduduk itu jadi subjek sekaligus objek terhadap kualitas lingkungan sendiri. Jadi hubungan antara lingkungan dengan penduduk itu hubungannya dibalik. Kualitas lingkungan yang memburuk akan menyebabkan angka demografi yang turun, seperti angka kematian meningkat dan angka harapan hidup yang menurun. Terus peningkatan kependudukan juga berpengaruh terhadap lingkungan, seperti migrasi penduduk dari desa ke kota sehingga kota tersebut menjadi padat dan kualitas lingkungan menurun, sehingga IKL atau indeks kualitas lingkungan itu yang ada 3 aspek seperti kualitas air, udara, dan lingkungan itu menjadi menurun, sehingga dari lingkungan juga tidak bisa memuat penduduk yang seharusnya. Itu dari aku sih. Kalau contoh kasusnya sendiri ada nggak sih? Kalau contoh kasus mungkin di daerah Wonogiri ya, yang mungkin dari penduduknya yang dari tiap tahunnya menurun itu secara langsung kualitas lingkungannya lebih baik daripada kota-kota besar di Semarang yang banyak berbeda karena faktor demografi seperti pendidikan yang adanya universitas besar. Oke. Selanjutnya kita akan ke topik lagi nih, topik ketiga, sebab akibat demografi nih. Gimana sih pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memperburuk kondisi lingkungan sendiri? Nah, sebelumnya kan tadi kan yang di-mention kan pertumbuhan penduduk for your information aja ya. Di tahun 2023 itu kan Surakarta kan ada di 526 jiwa. Nah di tahun ini, di tahun 2024 berdasarkan data BPS itu ada sekitar 528. Nah dari nilai itu kan menunjukkan adanya pertumbuhan kan, meningkat. Nah ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup, pengurangan polusi udara yang meningkat, gara-gara kan semakin banyak tuh penduduk juga semakin mengirim konsumtifnya juga semakin bertambah, jadi itu faktornya lah. Oke, kalau caranya imbangin sendiri ada nggak sih Kak? Cara kayaknya menyeimbangkan gitu antara pertumbuhan penduduk sama pelestarian lingkungan itu ada nggak sih?
menurut kakak sendiri nih? Lebih kayak menerapkan recycling gitu kayak reuse gitu. Kayak ngurangi konsumtif aja, kayak melakukan daur ulang, terus bagi warga rakyat yang lokal di situ kayak menerapkan warga berencana kayak gitu lah, supaya penduduknya menurun, jadi seimbang dengan sumber daya alamnya. Untuk tahun selanjutnya nih kan ada gitu kayak tiap apa sih kayak lingkungan sendiri itu kan pasti ada manfaatnya, kayak even dia banyak sampah atau yang lain nih kan pasti dari sampahnya itu ada manfaat kan. Nah menurut aktivis nih perbandingan negara mana sih kayak yang bisa memanfaatkan itu gitu buat keberlanjutan? Nah, sebenarnya ada beberapa negara sih, tapi menurutku yang paling berat itu ada di Belanda. Soalnya di Belanda itu terdapat sebuah sungai yang memiliki sistem drainase yang sangat baik. Selain itu, pengelolaan air di sana juga sangat baik. Bahkan dari sistem drainase itu bisa muncul sebuah wisata yang bisa dibuat untuk menarik wisatawan dari mancanegara bahkan gitu. Kemudian dari pemerintah Belanda sendiri juga memiliki kebijakan yang sangat menguntungkan lingkungan hidup. Kemudian juga dari SDM di Belanda juga sudah sangat mendukung untuk melakukan pelestarian lingkungan tersebut. Jadi mungkin dari lingkungan itu juga sangat berpengaruh dengan keberlangsungan hidup di Belanda itu. Jadi menurut saya lingkungan itu sangat penting untuk dilestarikan. Oke. Kalau misal kayak gitu kan berarti ada penerapan gitu kan ya. Apa sih kayak contoh praktik lingkungan deh yang baik yang bisa diterapkan di Indonesia tuh apa aja sih Kak? Kalau dilihat dari Surakarta sendiri ya, dengan tadi yang dari mention terkait pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, tentunya nilai usia produktifnya juga bertambah otomatis. Nah, dengan nilai penduduk dengan usia produktif yang tinggi, kita dapat melakukan beberapa praktik untuk melestarikan lingkungan. Contohnya membuat komunitas lingkungan, kemudian juga bisa mengadakan kampanye terkait kesadaran mengelola lingkungan dengan baik. Dengan itu, tapi harus didukung juga dengan tingkat atau kualitas pendidikan yang mumpuni juga sih, kayak gitu. Oke, ini buat topik terakhir nih, buat si penyayang lingkungan nih Kak. Jadi topik ini tuh kayak penduduk itu kan bertambah dan akan merusak lingkungan lah biasanya gitu kan. Dan apa sih kayak kenapa sih aspek lingkungan itu penting banget kayak dipertimbangkan, kayak dari pertumbuhan penduduk aspek lingkungan tuh penting banget buat dipertimbangkan, itu kenapa sih? Ya kan penduduk kan makin bertambah setiap tahunnya kan, pasti akan membuat lingkungan itu menjadi penuh, sehingga akan membuat beban lingkungan itu menjadi lebih berat lagi. Berarti tuh lingkungan lebih baik berat gitu kan ya. Berarti apa sih yang kayak harus dilakuin gitu biar kayak lingkungannya itu dilakuin individu buat dijaga si lingkungannya itu even ada pertambahan penduduk gitu. Pasti perlunya kesadaran ya dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran itu bisa tumbuh dari kualitas pendidikan dan kesehatan di lingkungan tersebut. Semakin tinggi pendidikannya, pasti kesadarannya semakin tinggi juga, dan akan menjaga lingkungan itu, dan lingkungan itu akan terjaga kesehatannya. Dari kakak-kakaknya ada pendapat lain nggak sih kayak dari isu-isu ini? Oke. Kalau kita dari Kementerian Masih Hidup ya, kita udah upayain sih dari kayak kita tuh tahu ya kalau lingkungan sekarang itu kayak
Yang paling parah itu di permukiman kumuh yang kita lihat untuk di Surakarta. Karena di Surakarta itu sendiri di tahun 2017 itu permukiman kumuh masih 350-an hektar. Dan kita dari Kementerian pemerintahan kita udah mengupayakan tahun 2023 itu udah turun jadi 61 hektar. Itu udah upaya dari pemerintah kalau bisa kayak bisa diturunkan dari sisi permukiman kumuh. Kenapa? Karena dari sisi kependudukan kita pandang, kalau misalkan ada kemiskinan, ada ketimpangan kemiskinan di mana masyarakat di bawah garis kemiskinan itu terkena lingkungan, efek dampak lingkungan. Nah itu bisa berdampak parah, di mana ketika mereka ingin untuk mengobati atau memperbaiki atau pindah dari lokasi yang harusnya nggak mereka tinggali, namun karena posisinya mereka nggak ada dana, hasil mereka harus menerima sanitasi yang tidak baik di lingkungan kumuh, dan itu sangat berbahaya lagi untuk anak-anak mereka yang masih kecil untuk tumbuh kembang mereka. Jadi dari upaya pemerintah tuh udah mengupayakan kalau bisa dari lingkungan kumuh itu ditekan angkanya biar penduduk itu sendiri bisa berkembang dan tumbuh lebih baik dan hidup lebih sejahtera sih dari sana. Dan benar sih aku juga setuju kalau misalkan kalau dari diri sendiri itu dari kesadaran itu penting untuk kita memperbaiki dari sisi lingkungan itu sendiri, dari sisi pendidikannya. Ya, ini dari kura-kura. Ya, baik, terima kasih. Kalau dari aku sebenarnya setuju juga sama Bapak Gomez sebagai penyampaian mengenai sebagai individu kita harus memiliki kesadaran dulu, terus untuk lebih luasnya gimana kita mensosialisasikan masyarakat luas mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Terus juga kalau dari aku memanfaatkan influencer yang memiliki pengaruh besar di media sosial itu sangat penting. Selain pemerintah yang membuat regulasi yang bernama baik bagi lingkungan dan itu. Oh, ditambahin ya. Setuju terkait kesadaran masyarakat mengenai lingkungan, kesehatan lingkungan itu. Tapi percuma kalau kesadaran itu tidak ada dukungan dari fasilitas pemerintah itu sendiri gitu. Kalau kita sadar akan buang sampah pada tempatnya itu udah ada kesadaran, tapi terkait fasilitas, terkait pembuangan sampahnya, tempat sampah itu minim, ya percuma gitu loh. Untuk perlu tingkatkan lagi terkait fasilitas dari Surakarta sendiri. Terus saya juga ada tambahan sebagai seorang si paling aktivis. Jadi menurut saya juga setuju dari bahwa fasilitas dan kesadaran, tapi yang paling penting dari saya adalah kebijakan dari pemerintah itu harus benar-benar dilakukan. Kemudian sanksi terhadap pelanggar-pelanggar itu juga harus diberatkan, karena semakin ke sini para pelanggar-pelanggar itu semakin terbiasa untuk melanggar aturan. Jadi ya itu sanksi harus lebih diberatkan agar pelanggar-pelanggar itu lebih jerah dan lebih berhati-hati untuk menjaga lingkungan. Oke, ada lagi nih atau udah cukup? Sudah. Oke, jadi podcast kali ini ada kesimpulannya nih. Saya catat, bukan saya contek ya. Jadi antara penduduk dan lingkungan itu jalannya berdampingan nih. Memang saat ini ada banyak kasus yang menunjukkan penurunan kualitas lingkungan akibat dari pertumbuhan populasi penduduk. Tapi masih ada banyak cara untuk mengatasi atau mengelola hal tersebut. Pertama, harus ada edukasi dan regulasi. Selanjutnya ada peran pemerintah yang dibutuhkan dalam hal ini, dan terakhir itu untuk pengelolaan suatu daerah dapat mendukung pertumbuhan kualitas daerah itu dengan dua cara tadi. Jadi sekian dari podcast kali ini. Terima kasih untuk tamu-tamu yang sudah meluangkan waktu untuk datang. Jadi sekian dari saya, dari Bincang Kota, kota kita, cerita kita.